Posisi Indonesia atau posisi pemerintah Pak terkait dengan kebijakan EU Deforestation Regulation atau EUDR ini seperti apa sih Pak? Ya, pada dasarnya kalau kami melihat ya posisi terakhir pemerintah adalah menolak ya proposal dari Parlemen Uni Eropa mengingat proses dalam pengajuan parlemen tersebut tidak melibatkan secara formal lembaga termasuk pemerintah Indonesia dalam pertemuan-pertemuan yang dilangsungkan di sana untuk membahas IUDR ini begitu. Tentu ini mengakibatkan posisi legal formal dalam pembahasan tersebut menjadi kurang begitu baik ya. Meskipun mungkin kalau dilihat sendiri juga ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal, namun itu dianggap tidak memenuhi syarat proses hubungan perjanjian perdagangan maupun hal-hal yang terkait dengan CPO ini di pasar dunia. Saya kira posisi ini tentu saja harus dihormati mengingat beragam gagasan atau proposal EU terhadap sawit kita cenderung untuk merugikan dan ini saya kira sebagai sikap tegas pemerintah. Meski demikian ini juga saya kira saya sendiri melihat menjadi pembelajaran apa yang harus dilakukan dengan sikap pemerintah dan apa yang harus disiapkan dan saya kira memang banyak PR dari peringatan atau warning dari pemerintah dari Parlemen Uni Eropa terhadap masa depan sawit kita begitu. Baik, artinya masih banyak PR begitu Pak yang harus kita lakukan ya khususnya oleh pemerintah Indonesia terkait dengan mungkin tudingan deforestasi begitu ya Betul. Pak Tauhid. Saya ingin menanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, sebetulnya terkait dengan ISPO, apa sebetulnya pentingnya peningkatan ISPO bagi strategi pemerintah Indonesia yang luas khususnya terkait pasar minyak sawit Pak? Sertifikasi ISPO itu setara dengan sertifikasi keberlanjutan lainnya yang diakui di pasar internasional. Yang membedakan dengan ISPO adalah pada saat sekarang ISPO sedang direvisi agar bisa digunakan sebagai sertifikasi untuk produk. Saat ini ISPO masih merupakan sertifikasi dari kebun dan pabrik minyak kelapa sawit. Nah, karena proses revisi dari peraturan ISPO-nya masih berlangsung, maka memang masih bisa dianggap ISPO belum cukup untuk memenuhi syarat. Padahal prinsip dan kriteria ISPO itu lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh Uni Eropa. Uni Eropa itu pada dasarnya menuntut dua hal, yaitu lokasi dari produk sawit itu dari kebun yang tidak menyebabkan deforestasi, dan yang kedua, lokasinya itu legal. Artinya memenuhi persyaratan perizinan yang diatur oleh masing-masing negara produsen sawit. Sementara ISPO itu punya berbagai kriteria keberlanjutan lainnya. Jadi kalau sudah punya ISPO, sebetulnya sudah memenuhi EUDR. Apalagi kalau ISPO-nya selesai direvisi. Nah, ini yang membuat ISPO itu menjadi harapan dari pemerintah sebagai solusi terhadap meningkatnya permintaan pasar dunia mengenai sawit yang saat sekarang sedang jadi perhatian adalah tidak menyebabkan kerusakan hutan dan beberapa tahun ke depan nanti akan ada aspek-aspek sosial di dalamnya yang semuanya itu akan terjawab kalau ISPO bisa dimiliki oleh kalau bisa semua produsen sawit baik kecil maupun besar, tapi sekarang yang punya ISPO jumlahnya masih kecil, yang perusahaan mungkin sekitar hampir 25%, sementara yang pekebun rakyat itu jauh di bawahnya. Sehingga memang butuh upaya untuk membuat lebih banyak lagi pelaku kebun sawit kita memiliki ISPO. Baik, jadi artinya sertifikasi ISPO ini sudah melebihi standar yang ditetapkan atau diharapkan oleh EUDR begitu kan Pak? Artinya Sudah. Kita tinggal meyakinkan saja begitu ya kepada pihak Uni Eropa bahwa sebetulnya sertifikasi ini jauh lebih baik dan sebetulnya mungkin langkah-langkah proses dari kelapa sawit yang dihasilkan oleh Indonesia itu sudah sesuai dengan ISPO begitu, sudah sesuai dengan peraturan. Ada hal-hal teknis lain yang membuat ISPO tidak otomatis bisa diterima. Yang pertama, Uni Eropa itu mensyaratkan produk yang masuk ke sana harus dikelola secara segregated dalam bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Indonesia itu
adalah suatu cara di mana yang diolah itu tidak boleh tercampur antara yang jelas asal-usulnya dengan yang masih diurus asal-usulnya. Nah, mayoritas pabrik minyak kelapa sawit kita, mungkin lebih dari 90%, itu mencampur buah-buah yang sudah jelas asal-usulnya dengan buah yang masih harus ditelusuri lagi. Sehingga memang mayoritas pabrik minyak kelapa sawit tidak bisa mengirimkan produk ke Eropa. Kalau kita berhasil mendapatkan lebih banyak pekebun rakyat punya ISPO, maka aspek segregasi itu akan terpenuhi. Nah, ini belum, saat ini belum. Kita sedang berdiskusi dengan berbagai pengambil keputusan agar bisa dipercepat proses untuk mendapatkan sumber-sumber buah yang dalam bahasa Inggrisnya clean and clear, yang jelas asal-usulnya. Baik, tanggapannya Pak Tauhid atas apa yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan ISPO ini tidak semerta-merta begitu ya, kita langsung diterima oleh Uni Eropa ya terkait dengan proses dari produk kelapa sawit yang ada di tanah air. Atau mungkin boleh dibilang begini Pak, sejauh ini apakah produk minyak sawit di Indonesia ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan? Ya, secara umum saya kira ya sebagian besar kan sudah mungkin 30-40 sudah memiliki sertifikasi ISPO ya. Sementara yang lain masih proses. Memang dalam proses sertifikasi itu tidak mudah karena kita harus tahu jelas apa proses, mekanisme dan sebagainya mulai budidaya sampai nanti diterima di PKS dalam memenuhi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Tentu saja dengan beragam parameter-parameter di dalamnya begitu. Nah itu yang karena masih sebagian dan sementara pada saat yang sama IUDR masuk, tentu ini akan menjadi pekerjaan tambahan begitu ya. Ini juga akan memberatkan bukan saja katakanlah para pelaku usaha tapi juga smallholder begitu, karena tidak memudah memenuhi aspek itu mengingat traceability dari lokasi lahan atau geolokasi ini memerlukan satu syarat yang tidak mudah untuk menentukan bagaimana proses dari katakanlah TBS sampai kemudian ke pabrik sampai kemudian ke refinery. Nah ini yang kemudian sulit dipenuhi oleh para pelaku terutama smallholder karena umumnya misalnya mereka belum memiliki sertifikasi lahan yang tentunya clear and clean, bebas dari deforestasi. Nah ini yang saya kira challenging-nya. Tentu saja ini yang kemudian memang perlu waktu lebih lama. Nah saya kira ini yang kemudian tadi disebutkan oleh Pak Agus, mungkin pekerjaan rumah terberat kita itu terutama bagi smallholder ini begitu.